Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita belajar mengenai relasi dan fungsi, di mana banyak fenomena atau kejadian alam yang dapat dihubungkan dengan suatu relasi. Sebagai contoh, misalkan himpunan A, yaitu sepeda, sepeda motor, sedan, angkot, dan bus. Untuk himpunan B, roda 2, roda 3, roda 4, dan roda 6. Nah, di sini kita untuk menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Dengan cara apa? Nah, kita menggunakan cara diagram panah. Nah, di sini untuk himpunan A, tadi kan sepeda, saya singkat sebagai S. Nah, kemudian sepeda motor SM, kemudian sedan SE, dan angkot adalah A, dan bus adalah B. Nah, ini untuk sepeda maka dia ada yang rodanya 2 dan juga ada rodanya 3. Kemudian untuk sepeda motor rodanya 2. Untuk sedan itu rodanya ada 4. Untuk angkot rodanya 4 dan untuk yang bus ada yang 4, ada yang 6. Nah, ini adalah suatu yang disebut dengan suatu relasi. Secara umumnya relasi itu himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan elemen-elemen pada himpunan A ke elemen-elemen pada himpunan B. Dalam hal ini, A dinamakan himpunan daerah asal atau yang disebut domain, dan B dinamakan himpunan daerah kawan atau yang disebut dengan kodomain. Empat cara menyatakan suatu relasi. Yang pertama adalah dengan menggunakan diagram panah. Yang kedua adalah himpunan pasangan terurut. Yang ketiga adalah grafik. Yang keempat adalah persamaan atau yang disebut dengan ekspresi simbolik. Nah, dari 4 yang di atas ini untuk menyatakan relasi dalam bentuk sebuah contoh. Untuk contoh yang pertama, nah ini kan ada suatu himpunan A, min 3, min 2, dan seterusnya. Himpunan B-nya adalah 1, 4, 6, 9. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, ini adalah 1, 4, 6, 9. Nah, jika X adalah elemen A dan Y-nya adalah elemen B, maka berlaku Y sama dengan X pangkat 2. Nah, dari sini kan X pangkat 2, maka min 3 berarti kan ketika dipangkatin menjadi 9. Begitu seterusnya. Nah, di sini berarti min 2, 4, min 1, 1, 1 sama 1, kemudian 0 tidak ada ya. Untuk 2 sama 4, 3 sama 9. Nah, ini adalah bentuk diagram panah. Untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, ada himpunan A
2, 3, 4, 5, himpunan B 3, 4, 5. Nah, jika X adalah elemen A dan Y-nya adalah elemen B, serta berlaku hubungan X kurang dari Y. Nah, ini untuk menyatakan pasangan berurutan. Maka di sini kan berarti otomatis kan ini kan X kurang dari Y, maka kan 2 kurang dari 3, kemudian 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5, 3 kurang dari 4, kemudian 3 kurang dari 5, ini kan udah ya, udah, sekarang 4, maka 4 kurang dari 5. Kalau 5 ini kan, ininya 5, berarti nggak bisa ya, berarti sampai sini. Nah, ini adalah pasangan berurutan. Untuk contoh yang kedua. Untuk yang ketiga, diketahui himpunan A ya adalah bilangan real ya. A ini adalah himpunan bilangan real dan B juga himpunan bilangan real. Jika X-nya elemen A dan Y-nya elemen B, serta berlaku Y sama dengan 2X min 4. Nah, kita misalkan nih, X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2 kali 0 min 4, maka Y-nya sama dengan min 4. Kemudian kita misalkan Y sama dengan 0. Maka kan 0 sama dengan 2X min 4. Maka 4 sama dengan 2X. X-nya sama dengan 2. Maka kita gambar grafiknya. Nah, di sini berarti kan Y-nya adalah min 4. X-nya adalah 2. Nah, ini adalah bentuk grafik. Untuk contoh yang ketiga, nah ini diketahui A itu himpunan bilangan real dan B-nya juga himpunan bilangan real. Jika X adalah elemen A dan Y elemen B serta berlaku hubungan, nah nilai Y lebih 4 dari kebalikannya X, maka bentuk persamaannya adalah Y sama dengan 1 per X plus 4. Kemudian dalam kehidupan kita terdapat banyak sekali relasi yang menghubungkan suatu kelompok atau himpunan ke kelompok lain. Sebagai contohnya misalkan himpunan orang tua, himpunan anak-anak, kelompok hewan predator, dan kelompok hewan mangsanya. Dan masih banyak lagi. Namun secara garis besar, relasi-relasi tersebut dapat dibagi menjadi dua macam. Apa aja? Nah, untuk yang pertama adalah fungsi dan yang kedua adalah bukan fungsi. Nah, di sini kita akan membedakan mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi. Kemudian untuk himpunan A itu dilambangkan dengan DF ya, atau daerah asal. Kalau daerah kawan adalah kodomain, dilambangkan dengan KF. Kemudian daerah hasil atau range dilambangkan dengan RF. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Untuk soal yang pertama. Nah, di sini kita disuruh mencari yang merupakan fungsi. Oke ya. Dikatakan fungsi, dia mempunyai pasangan. Ya. Himpunan A wajib memiliki pasangan.
ketika tidak memiliki pasangan berarti dia bukan fungsi. Dan juga himpunan A-nya pasangannya tidak boleh 2 atau tidak boleh poligami. Istilahnya ya. Nah, untuk soal yang A, nah di sini yang B ini memiliki 2 pasangan. Maka ini bukan fungsi. Nah, untuk soal yang kedua yang B, nah ini kan ada diagram panah juga ya. Nah, untuk yang ini ada himpunan A-nya. Himpunan A-nya itu ada huruf C. Nah, huruf C ini tidak memiliki pasangan, maka dia bukan fungsi. Nah, untuk soal yang C, nah ini semuanya memiliki pasangan ya. Maka ini disebut dengan fungsi. Untuk contoh yang kedua. Nah, di sini yang merupakan fungsi ya. Untuk soal yang nomor 2 untuk bagian A, nah ketika kita buat garis sejajar dengan Y, maka dia memiliki 1 titik ya. Maka dia merupakan fungsi. Nah, untuk poin yang B, nah ini memiliki 2 titik ya. Kalau kita garis sejajar dengan sumbu Y. Ya, yang ini sama yang ini. Nah, ini namanya bukan fungsi. Atau misalkan seperti ini. Ini ada lingkaran. Nah, kita ambil garis sejajar dengan sumbu Y, maka dia pasti memiliki 2 titik. Nah, misalkan ini kan X, ini 1. Nah, berarti ini kan koordinatnya ke sini kan misalkan 2. Di sini misalkan 5. Nah, ibaratkan kalau digambar seperti diagram Venn, itu kan ini kan sumbu X-nya itu kan 1. Sumbu Y-nya itu kan 2 sama 5. Nah, 1 ini memiliki 2 pasangan. Nah, ini yang namanya bukan fungsi. Misalkan lagi, ini ada grafik fungsi linier ya. Nah, di sini misalkan di sini min 3, di sini 2. Ketika kita tarik sejajar dengan sumbu Y ya, maka dia memiliki 1 titik ya, sumbu Y-nya. Nah, maka ini merupakan fungsi. Semoga bisa dipahamin ya. Untuk contoh yang ketiga, nah ini ada suatu himpunan A. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya 1, 2, 3. Nah, untuk poin yang A, 2 pasangannya sama 1. 4 pasangannya sama 3. 3 pasangannya 1. 1 pasangannya 3. 4 pasangannya 2. Nah, 4 ini dia memiliki 2 pasangan. Jadi ini merupakan bukan fungsi. Nah, ini adalah bukan fungsi. Untuk soal 3A ya. Nah, misalkan yang saya cobain ini sama yang C ya. Yang C apa? Gambarnya kan gini. Himpunan B ke himpunan A. Nah, himpunan B-nya adalah 1, 2, 3. Yang ini adalah 1, 2, 3, 4.
Nah, 2 ini kan pasangannya sama 4. 3 pasangannya sama 1. 1 pasangannya sama 2. Nah, ini himpunan B-nya ini memiliki pasangan semua. Maka dia merupakan fungsi. Untuk B, D, E bisa kalian coba sendiri. Untuk contoh keempat, tentukan daerah asal dari setiap fungsi berikut. Nah, di sini kan fungsinya sama dengan 4x min 12. Nah, ini termasuk elemen bilangan real. Nah, jadi kalau kita tulis berarti seperti ini ya daerah asalnya. Untuk poin A, berarti kan merupakan ini fungsi linier terdefinisi untuk semua bilangan real ya. Jadi daerah asalnya atau DF itu sama dengan, berarti di sini kan langsung aja ya kalau udah termasuk bilangan real ya, sudah terdefinisi ya. Nah, berarti di sini X sedemikian sehingga X elemen bilangan real ya. Ini adalah suatu daerah asal ya, atau yang dilambangkan dengan DF. Untuk yang B. Nah, untuk yang B ini kan otomatis kan ada syaratnya. Nah, syaratnya 4x min 8 itu lebih besar sama dengan 0. Berarti kan 4x lebih besar dari 8. X-nya lebih besar sama dengan 2. Berarti daerah asalnya DF-nya ini berarti X sedemikian sehingga X elemen bilangan real atau R aja, berarti X lebih besar sama dengan 2. Untuk contoh yang kelima, tentukan daerah hasil dari setiap fungsi. Ya. Nah, ini udah diketahui DF-nya ya. Berarti kita nyari RF-nya. Berarti kan ini kan X-nya intervalnya udah ya X. Berarti X yang pertama min 3. Berarti kan Fx-nya itu sama dengan 2 kali min 3 plus 5. Berarti sama dengan min 6 plus 5. Berarti sama dengan min 1. Kemudian untuk yang X-nya sama dengan 3. Batas atas. Nah, berarti kan ketika tinggal masukin aja. Berarti 2 dikali 3 ditambah 5. Berarti 6 tambah 5 11. Maka di sini apa? Maka RF-nya kurung gerawal X sedemikian sehingga X
elemen bilangan real jadinya itu lebih besar dari min 1 dan y kurang dari 11. Untuk yang B. Nah, yang B adalah di sini kan min 3 ya. Yang pertama min 3 ya. Berarti tinggal dimasukin aja. Ini kan min 3 kuadrat min 2 dikali 3 min 8. Berarti kan sama dengan 9 min 6 min 8 sama dengan ini min 3 ya, ini min 3. Berarti sini plus. Berarti di sini tuh 7. Kemudian sekarang yang 3. Berarti kan 3 kuadrat min 2 kali 3 min 8 sama dengan, berarti ini 9 min 6 min 8. Berarti sama min 5. Nah, kemudian kita mencari X min-nya ya. Berarti kan sama dengan di sini kan min B per 2 B-nya adalah 2. Di sini kali 1. A-nya adalah 1. Maka di sini sama dengan 2 per 2 sama dengan nah, sehingga F1-nya maka sama dengan 1 kuadrat min 2 dikali 1 min 8. Maka di sini 1 min 2 min 8 sama dengan min 9. Maka RF-nya. Nah, di sini maka RF-nya itu X sedemikian sehingga X elemen bilangan real nah, maka X-nya kan lebih besar dari min 9 dan X-nya kurang dari sama dengan 7. Untuk yang C bisa dicoba. Nah, untuk latihan soal yang wajib dikerjakan dan diupload di Google Classroom, untuk soal yang pertama ada 5, kemudian untuk soal yang kedua ada 2.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.